kabar semuanya? Saya Triswan. Saya Maruli. Teman-teman semua sedang ada di channel Generation and Nation. Terima kasih teman-teman sudah mampir di channel YouTube kita. Tapi sebelum kita bahas tentang konten kita, saya sama Bang Maruli akan bahas sebenarnya tujuan dari channel ini. Kira-kira menurut Abang, tujuan channel kita ini sebenarnya apa sih, Bang? Well, sebenarnya setelah mengambil beberapa waktu di masa-masa ini, Perenungan ya, ya mirip-mirip gitulah, gitu ya. Saya tiba-tiba terhenti pada satu pemikiran ketika saya melihat banyak orang yang dikuburkan. Saya pernah bicara beberapa waktu bahwa tempat yang paling kaya di muka bumi ini bukan di tempat-tempat yang mewah, tapi tempat yang paling kaya itu sebenarnya ada di kuburan. Iya. Kenapa bisa begitu? Alasannya karena ada banyak pemikiran, ada banyak karya, ada banyak mungkin karya seni atau karya apapun itu, mungkin ide-ide kreatif yang belum sempat dituangkan dalam sebuah bentuk nyata. Iya. Tiba-tiba orang tersebut harus sudah kembali, generasinya selesai sampai di situ. Saya tertantang untuk melihat bagaimana di channel ini kita menjadi orang-orang yang bisa memberikan karya. Mungkin kita nggak bisa masukkan karyanya dalam hal-hal yang dalam satu kesempatan yang sangat prestisius seperti langsung masuk di TV, ya paling enggak kita bisa mengabadikan momen itu. Ada lagu mungkin di channel ini, ada pemikiran-pemikiran, ada diskusi, atau ada hal-hal penting yang bisa membuat kita mengingat atau mengenang dari generasi ke generasi. Kita nih dua generasi yang berbeda. Saya generasi muda, yang ini lebih muda maksudnya. Dua generasi, tetapi juga kita mau kasih sesuatu yang educate. Mungkin teman-teman punya lagu, teman-teman punya puisi, teman-teman punya ide brilian Kita yang tampung ya, kita tampung, yuk taruh di sini, diabadikan. Lalu paling tidak suatu hari kelak ketika kita membutuhkan kembali pemikiran-pemikiran itu, tetap ada dokumentasinya dan Anda nggak kesulitan, kita nggak kesulitan untuk membukanya kembali. Jadi seperti sebuah album dari generasi, dan suatu hari saya percaya bahwa ini jadi sebuah kontribusi buat bangsa. Kira-kira begitu. Oke, jadi teman-teman semua udah denger ya. Jadi tujuan kita itu, kontennya kita adalah konten yang tidak biasa. Tentunya pasti luar biasa, edukatif, dan juga membangun. Oke, hari ini kita akan Memulai video kita. Saya deg-degan nih video pertama. Memulai video kita dengan memulai video kita dengan sebuah cerita yang namanya Crazy Rich of the Bible. Oke, Crazy Rich of the Bible. Jangan sampai salah, Dres. Kalau salah nanti kan nggak enak. Jangan sampai kepleset. Jadi harus banyak-banyak makan keju lah. Iya, Anyway, Crazy Rich of the Bible. Mungkin kita sering dengar tuh, Tris. Beberapa orang mengatakan ada Crazy Rich of the world, Crazy Rich of Indonesia. Terus ada yang Crazy Rich of Surabaya, gitu kan ya. Siapa Mereka ya? orang-orang yang memiliki harta di gitu ya. Indonesia siapa ya? Bentar, gue mikir dulu. Siapa ya? Oh, gue tahu. Pemilik bank titik. Okay. Jangan lo nggak di-endorse soalnya. Ya itulah pokoknya. Tetapi juga kan menarik. Sebenarnya cerita tentang Crazy Rich ini juga orang-orang multimilioner ini juga sebenarnya udah ada. Kebetulan kita belajar satu pribadi yang sangat kaya, bukan cuma kaya tapi sangat kaya. Tapi orang ini nggak pernah berambisi mengejar kekayaan. Iya. Tapi tanpa disadari, karena pemikiran, hikmat yang ia miliki, ia menjadi orang yang bukan cuma orang kaya, tapi menjadi sangat kaya. Bahkan terkaya di seluruh dunia ya. Kala itu ya. Tapi juga kalau mau dihitung sampai sekarang sebenarnya nggak ada bandingannya. Betul. Iya. Itu ya. Kita mau angkat tokoh yang pertama, itu namanya Raja Salomo. Raja Salomo itu... Bentar, teman-teman tahu Salomo nggak? Ya pasti tahu lah. Oke, jadi
tokoh pertama yang kita angkat adalah Raja Salomo. Siapa yang nggak pernah tahu Raja Salomo? Pasti terkenal lah ya. Ya, Raja Salomo itu raja ketiga dari bangsa Israel yang terkenal dengan hikmat yang dimilikinya. Itu fakta yang pertama. Yang kedua, Raja Salomo merupakan penerus Raja Daud, meneruskan tahta kerajaan bangsa Israel. Kemudian hal yang paling penting, ini menjadi salah satu acuan dalam perhitungan kita nanti adalah Raja Salomo memerintah selama 40 tahun. 40 tahun ya. Berapa, Tris? 40 tahun. Udah 40 belum? Belum lah, setengahnya. Tapi nggak kalah penting, ini poin yang terakhir. Raja Salomo itu memiliki 700 orang istri dan 300 selir atau gundik. Wow. Jadi totalnya 1000. Berapa? 1000. Jadi kalau kita hitung, Ya, 1000 sehari itu 360, setahun tuh 365 hari. ya. Jadi kalau 1000, kalau si A, Raja Salomo datangin si A, berarti dia harus nunggu kira-kira kurang lebih 3 tahun untuk 3 tahun untuk dapat bagian berikutnya. untuk dapat bagian berikutnya. Jadi biasa. itu dengan asumsi satu orang satu hari menghadap kepada Raja Salomo. Wow, jadi kalau si A, let's say si A malam ini dinner sama Raja Salomo, dia harus nunggu 3 tahun kemudian baru dia bisa dinner lagi. Wow. Luar biasa nih Raja Salomo ya. Wow, keren. Oke, yang itu jangan Oke, dicontoh oke. lah. Lanjut. Ya. Oke, Raja Salomo itu memiliki beberapa sumber kekayaan yang coba kita hitung hari ini itu adalah kekayaan yang datang dari emas dan kuda. Emas dan kuda doang ya? Ya, emas dan kuda. Jadi karena dari emas dan bukan berarti dia nggak punya kekayaan yang lain, punya. Tetapi jumlahnya sangat banyak sampai waktu kita research itu kita agak kesulitan menentukan berapa banyak. Saya kasih contoh misalnya perak. Ya. Perak nggak dihitung sama Raja Salomo, dibiarin aja begitu. Jadi jumlahnya seperti debu atau pasir. Batu, seperti batu. Ya seperti batu-batu kira-kira gitu ya. Seperti batu-batu di dalam kerajaannya, dan belum lagi termasuk rempah-rempah, batu-batu. Hadiah dari raja-raja. Ya belum lagi kerajaan pajak-pajak lainnya, yang diambil ya. Ya. Kemudian banyak hal lah yang benar-benar sangat-sangat sebenarnya bisa dihitung menjadi sebuah kekayaan. Namun kita menyimpulkan saja dari dua indikator dari emas dan kuda. Selama 40 tahun memerintah, Raja Salomo menerima emas sebanyak 666 talenta. Itu setiap tahun beliau mendapatkan 666 talenta yang sama dengan 22.644 kilo. Wow. Itu selama 40 tahun kalau dikalikan 666 talenta itu 22.644 kilogram, dan selama 40 tahun beliau mendapatkan 905.760 kilo. Jadi kira-kira 905 ton 760 kilo. Wow, siapa yang punya emas banyak itu ya, kecuali Freeport ya. Kalau digali-gali mungkin segitu banyak ya. Saya juga nggak tahu berapa banyak. Jadi kalau kita konversi ke dalam gram, itu kira-kira 905 juta 760 ribu. Oh sorry, gram. salah itu. 905 juta 760 ribu gram. Wow. Untuk perhitungan emas di dunia kita kenal dengan troy ounce. Jadi kita balik lagi konversi ke troy ounce. Itu kira-kira 29 juta 124.115,8 troy ounce. Jadi ya let's say 29 juta ya. Nah, kita pernah hitung pada tanggal 22 Mei kemarin dengan indeks gold price itu 29.124.115,8 troy ounce itu dikali 1.735. Oh, berarti satu US. troy ounce itu 1.000, Ya, satu 1.700. troy ounce itu kira-kira 1.735 US. Total yang didapat saudara, teman-teman sekalian, itu dari emas saja 50 miliar
526 juta Wow. 846.019 US dollar. Wow. Itu baru dari Emas, ya? 666 talenta dalam 40 tahun dapatnya sekitar 50 miliar US. Wow, banyak ya. Itu baru dari emas. Belum lagi dari kuda ya. Kuda yang dimiliki oleh Raja Salomo berapa banyak, Tris? Kuda itu kalau di firman Tuhan ya bilang itu 4.000 kandang. Jadi kalau disesuaikan dengan banyak tafsiran sih sebenarnya, tapi 4.000 kandang itu kira-kira 40.000 ekor. Jadi kalau di kitab 2 Tawarikh 9 ayat 25 itu harga satu ekor kuda sama dengan 150 shikal perak. Wow, banyak juga Which ya. is sama lah 1,71 kilogram perak. Jadi 150 sikal 100 itu sama 150 dengan sikal 1,71 kilogram perak. Ya betul. Jadi kalau 40.000 itu berapa? 40.000 ekor kalau kita hitung jadi 68.400 kilogram perak. Wow, itu kuda Arabian ya, Arabian horse ya? Ya harusnya sih ya kuda Ya Arabian. udah pasti ya, Kan nggak nggak mungkin kuda Sumba. Kuda Sumba jauh amat di bawahnya. Ya. Jadi Arabian horse 40.000 ekor. 68.400 kilogram perak. Kalau dikonversi ke troy ounce itu kita dapatnya 2.199.357 troy ounce ya. Di indeks gold price emas Kalau perak itu berapa? Oh 17 US ya. Itu per tanggal 22 Mei ya. Iya. Yang waktu kita research kemarin ya. Nah, kalau kita konversi ke US dollar itu 37.389.098 US dollar. 68 68 ya. Wow, 37.389.68 US dollar itu kalau dibeliin cendol tenggelam tuh semua. Bisa nih, gila ini Salomo. Banyak bener ya. Bayangin cuma emas dan kuda doang ya. Nah kalau kita totalin kira-kira berapa? Jadi kekayaannya digabungin ya, kira-kira dari emas dan perak kalau digabungkan itu tadi dia dari emas aja dia dapat 50 miliar. Iya. 526.846.019 US dollar ditambah 37.339.608 US dollar kalau dijumlahin totalnya adalah 50 miliar 564 235.087 US dollar. Jadi tunggu. Kita ulang lagi sekali lagi. 50 miliar 564 juta 235.087 US dollar. US dollar berapa sekarang, Tris? Ini pegawai bank nih mesti hafal deh. Enggak, kayaknya udah turun 14 ribuan. Oke, let's say kalau itu 14.000 ya 977-an ya 900 apa tuh bilangnya? Lebih daripada triliun soalnya nih angkanya. Tambah 0 lagi ya. Kuadriliun ya. Tapi ya kita ambil konversi aja 50 miliar US dollar selama dia memerintah 40 tahun di bangsa Israel. Anyway, saya melihat bahwa generasi Salomo itu dia nggak minta kekayaan kok. Dia pada saat itu dia minta hikmat dari Tuhan. Di masa mudanya ia minta hikmat. Di masa mudanya Salomo menjadi raja yang sangat takut sama Tuhan. Tapi di akhir-akhir atau di ending hidupnya ia menjauh meninggalkan Tuhan. Karena poin keempat tadi. Iya, karena poin keempat tadi dia terlalu banyak istri dan istri-istri yang Tapi wajar, dimiliki. Bang, karena bayangin aja dia dapat uang segini kekayaan dari emas dan kuda aja itu bisa sanggup lo biayain 1.000 istrinya. Jadi dengan kata lain lo mau ngomong kalau belum sekaya Salomo nggak boleh poligami Ya, gitu? ya harusnya begitu sih. Nggak juga bro, nggak bisa. Nggak, kita belajar lah. Tapi secara prinsip firman Tuhan kan. Ya oke lah. Di cerita tentang Crazy Rich of the Bible kali ini ya karena kita memandangnya dari sudut
pandang Alkitab, ya tentunya ada nilai-nilai yang nggak boleh ditabrak lah. Betul. Ya, poinnya adalah gini, apakah terbukti bahwa Tuhan memberkati Salomo? Saya bilang terbukti. Kalau selama tahun 700, kan dia memerintah kira-kira 700 sebelum Masehi ya. Itu kalau dihitung-hitung ya, pakai future value annuity juga nggak hartanya udah nggak kehitung deh. Iya, kalau kita bandingkan harta Ya, sekarang ya. perhitungannya, karena kan future value-nya kan pasti berbeda. Masih beda. Walaupun nggak ada inflasi ya, misalnya dihitung nggak pakai inflasi, waduh itu. Ngalahin Tetaplah sekarang digabungin sama siapa-siapa. Yang saya ambil poinnya adalah gini, bahwa Tuhan memberkati orang-orang yang takut sama Tuhan, dan dia meletakkan Tuhan di dalam hidupnya di awal-awal pemerintahannya sangat luar biasa. Ia menaklukkan banyak hal-hal dan tantangan yang sulit di masa-masa pemerintahan Raja Salomo, itu yang menjadikan ia kaya. Itu sekali lagi ya, belum termasuk pajak, belum termasuk pendapatan-pendapatan lain. Ya, teman-teman juga bisa baca di Alkitab, semua yang angka-angka yang kita sampaikan di sini itu sesuai dengan firman Tuhan. Tapi menurut saya Bang, itu Tuhan itu adil ya. Karena kenapa? Ketika Tuhan bilang bahwa orang yang meminta hikmat, harta dan kekayaan itu akan diberikan. Okay. Tapi di firman Tuhan juga dibilang, janganlah engkau mendua hati dengan percaya sama Tuhan dan percaya sama Mamon gitu loh. Karena di sisi lain, ketika Tuhan memberkati kita dengan harta berlimpah dan hati kita berpaut dengan itu, maka endingnya seperti Salomo. Good. Jadi hikmat itu artinya gini, firman Tuhan itu pasti gitu loh. Ketika kita cari hikmat, Tuhan berikan kita hikmat dan harta dan kekayaan. Siap. Jadi gua banyak belajar lah. Ya, anyway, itu serial pertama dari Crazy Rich of the Bible. Yang pertama, Raja Salomo. Saya percaya kita semua belajar sesuatu. Nanti akan ada lagi video-video yang lain, bahkan ulasan research yang lain Crazy untuk Rich kita of the Bible part Crazy 2 ya. Rich of the Bible part 2. Lihat, kita tunggu aja. Jangan lupa subscribe channel ini untuk Yes. ngembangin. Nanti juga mungkin ke depan kita akan buat collabs dengan beberapa orang, kita interview di generasi mereka apa sih yang menjadi tantangan, ya somehow kita bisa belajar bahkan apa yang menjadi yang sesuatu yang sangat populer di generasi mereka. Stay tune, jangan lupa untuk tetap subscribe channel ini. Subscribe, komen, dan bagikan. Alright, so see you. See you. Bye-bye. Bye.